Nah kan tadi kan kata lu ada 3 gunung yang bikin lu terngiang-ngiang nih ya. Nah tadi kan pertama Argopuro, Cermai, dan satu lagi Sumbing. Kejadian ini gue alami ketika gue bermalam di bawahnya pos 5. Nah, jadi ketika saat itu gue nggak nerusin buat ngambil gambar ya. Ketika gue taruh di tas itu kamera, gue lihat di situ ada nenek-nenek yang lagi ngeliat ke kanan gini. Jadi di pohon. Kayak ngintip gitu ya. Sampai akhirnya tuh suara hujan dalam tenda, mungkin teman-teman semua bisa ngebayangin ya. Tapi ketika tangan gue keluar ke arah flashlight, itu nggak ada tetesan air. Nggak ada tetesan air di tenda. Jadi yang kita tahu atau yang kita beredar bahwa naik Gunung Arjuna via Purwosari ini bukan cuma buat trek pendakian bang, tapi untuk ritual kejawen. Kejawen. Wow. Tadi Argopuro udah. Kedua adalah Cermai. Wah, Cermai adalah identik banget ya Cermai kayaknya. Betul. Cermai ini ya mungkin darah gua lah di situ karena kan gue dari Cirebon. Oh, asli Cirebon ya? Asli Cirebon. Ini kejadiannya nggak begitu lama, sekitar tahun 2020 di bulan September, pas masa-masa COVID. Jadi ketika naik gunung itu kita harus pakai rapid test. Jadi bisa dibilang pendaki itu jarang banget tuh yang naik gunung Cermai. Masih sedikit ya? Sedikit karena ya kita nggak boleh keluar kota. Kita keluar kota harus ada rapid test. Nah saat itu nggak tahu kenapa gue nggak ngelihat itu hari apa. Gue berangkat dari Jakarta itu sekitar Rebo malam, jadi malam Kamis. Yang gue pikiran gue adalah gue nggak ketemu malam Jumat di atas. Bahkan besoknya? Kamisnya kan? Kamis kan berarti gue naik ke atas dong. Naik ke atas, iya. Kejadian ini gue alami ketika gue bermalam di bawahnya pos 5. Pos 5 Bayangan situ? Iya, pos 5 Bayangan. Jadi sebelum gue nyampe di tempat pos 5 ini juga gue menganalisa ya. Jadi ada suatu keanehan di balik pohon itu. Gue ngeluarin kamera karena kenapa? Karena dikasih tahu sama teman gue, itu ayam hutan gede banget. Bentuknya bener ayam hutan, tapi kalau kita secara dilihat dari visual mata bang ya, bahwa itu seperti yang ayam hitam semua. Apa sih kalau di ini? Oh, cemani, betul. Jadi gue keluarin kamera karena lensa gue masih bawaan nih bang. Gue zoom itu nggak dapet. Ngeblur gitu ya? Bukan ngeblur, tapi terlalu kecil. Nah, jadi ketika saat itu gue nggak nerusin buat ngambil gambar ya. Ketika gue taruh di tas itu kamera, gue lihat di situ ada nenek-nenek yang lagi ngeliat ke kanan gini. Jadi di pohon. Kayak ngintip gitu ya? Di situ kok mungkin teman gue saat itu mengira kan ayam hutannya udah pergi, kenapa gue masih ngeliat itu pohon? Nah, tapi gue nggak jelasin saat itu bang, karena mungkin situasinya nggak kondusif lah ya. Gue mutusin untuk naik lagi tuh, sampai akhirnya gue bermalam kita sambung di pos 5 Bayangan. Situ kejadian aneh ini ketika gue bermalam dan ketika habis itu kita masak-masak, otomatis kita istirahat bang. Ketika saat istirahat itu, entah kenapa gue dimimpikan oleh bisa dibilang sosok atau apalah ya, gue juga nggak ngerti, bahwa gue tuh disuruh untuk jangan tidur, untuk begadang. Nah, saat itu gue langsung kebangun dan ternyata baru 10 menit gue tertidur. Nah pas gue terbangun itu tuh angin tuh di atas tenda gede banget. Kayak angin badai gitu? Angin badai? Tapi yang anehnya adalah ketika angin itu ada ya, otomatis kalau angin itu di atas tenda, tenda itu gerak-gerak lah. Nah, ini nggak sama sekali. Sampai akhirnya tuh suara hujan dalam tenda, mungkin teman-teman semua bisa ngebayangin ya. Tapi ketika tangan gue keluar ke arah flashlight, itu nggak ada tetesan air. Nggak ada tetesan air di tenda? Tapi seolah-olah kayak hujan aja gitu. Hujan ketok. Wow. Kan gue sedikit kepo dengan kondisi di lingkungan tenda gue lah. Gue buka tuh tenda, dan itu bener nggak ada tetesan air dari atas. Kering gitu ya. Dan saat itu ternyata hanya rombongan gue 4 orang aja mendaki di malam Jumat. Wah, jadi sisanya nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali, dan saat gue nyampe juga seperti ada firasat yang nggak enak. Firasat apa itu? Firasatnya ya, kok nyampe di base camp nih
sepi banget. Iya. Yang biasanya kalau kita ke base camp gunung-gunung pendakian lah pasti warung buka dong. Iya, biasanya ya. Pos buka dong gitu kan. Ini seperti ya nggak terlalu rame. Paling ada ibu-ibu cuman di depan warungnya dia. Seperti layaknya warung itu sepi gimana sih? Oh iya, nungguin warung aja gitu ya. Nungguin aja. Oke. Ternyata, nah ini gue baru tahu banget ya. Ternyata ketika gue habis turun dari Gunung Cermai itu, gue konfirmasi nih ke nenek gue. Kenapa gue bilang konfirmasi? Karena di mimpinya yang kedua itu, bahwa gue itu dimimpikan oleh kakek-kakek. Dan dia melontarkan kata gitu, bahwa gue tuh punya garis keturunan. Kakek-kakek itu? Di mimpinya gue itu ya. Dan itu mimpinya bisa dibilang itu bener-bener real gitu. Jadi kalau mimpi kan pasti ketika kita ini ngawur lagi kan alur. Iya. Gitu beruntut tuh bang. Jadi gue dalam mimpi gue tuh masuk ke dalam sebuah desa. Jadi kanan kiri tuh seperti Cirebon, Batu Batak Merah. Gue masuk situ dan nggak tahu kenapa gue singgah di salah satu gubuk. Gue masuk ke dalam gubuk itu karena kenapa? Karena gue pengen minum. Karena gue haus. Ternyata pas gue buka itu di bagian pawon. Pawon itu dapur. Dapur. Nah, gue langsung di situ ada sebuah panci yang dari tungku tuh. Langsung pengen ngambil, pas pengen ngambil air itu ditepak. Dan gue lihat ke belakang ternyata itu kakek-kakek. Langsung diajak jalan, bukan diajak jalan tapi diarahin untuk depan gubuknya dia tuh. Jadi gubuknya dia tuh ada seperti bambu tuh bang. Iya. Balai gitu, duduk situ ya. Dia jelasin bahwa kamu itu ada keturunan dari darah Kasepuhan. Kasepuhan Cirebon. Wow. Kasepuhan kan yang gue tahu, bukan yang nggak tahu kan ada keraton Kasepuhan. Ada keraton Kanoman. Kanoman. Kan? Kok saat itu gue cuma diem dan seperti apa ya, flashback ke arah dulu gitu. Ada di mimpi gue tuh, ya? iya. Masa sih gitu kan, gue bisa ada garis keturunan dari Kasepuhan, dia bilang. Dia nggak bilang keraton, tapi dengan nama Kasepuhan aja udah ketahuan itu adalah keraton. Keraton, benar. Nah, kita sambung lagi ke yang gue konfirmasi ke nenek gue. Gue tanya, dia bilang kok tumben nanya kayak gini dari puluhan tahun nih baru nanya, gue ada keturunan nggak? Ternyata nenek gue mengatakan bahwa gue tuh memang ada keturunan dari darah Kasepuhan Cirebon. Iya, masih darah-darah keraton lah ya. Iya. Oke. Mungkin juga saat itu bang ya, si kakek-kakek ini seperti ngejagain gue. Bisa dibilang gini, cucu gue mau naik loh, jangan macem-macem deh sama cucu gue. Mungkin saat itu angin gede, hujan, tapi nggak nimpa di tenda gue. Oke, kayak soalnya kayak ada yang ngelindungin batasin gitu ya, lah ya. gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu, dan ternyata ini yang kejadian gue alami di Cermai dengan kejadian yang gue konfirmasi ke nenek gue sambung. Sinkron tuh sama kayak kejadian Argopuro juga. Iya, ceritanya hampir mirip sama cerita gue yang gunung tadi ya, yang tadi Batu ya. Turun gunung baru tahu baru gitu tahu. loh. Coba misalkan gue nggak ngalamin kejadian itu, gue mana tahu itu gue punya darah gitu ya, keturunan ya, keturunan ya. Kasepuhan Cirebon. Berarti kalau bahasa ininya mah bahasa spiritualnya nih saudara gitu kan. Ya. Cirebon dan Banten, bapak dan anak. Nah, ya kan. Betul itu gue selalu apa ya, seperti percaya sih nggak bang, tapi menghargai. Benar. Betul. Oh iya, ternyata historical dari dulu tuh seperti ini loh. Gue juga kan suka dengan sejarah. Gitu ya. Nah, iya, oke. Berarti masih ada berkesinambungan nih gue bersama Bang Umang ya, dari segi ininya ya, spiritualnya. Pantes kalau gue lihat sih ya, kalau dari pandangan gue Bang Umang kok ada yang dari ini gitu, beda nih gitu kan dari tubuhnya Bang Umang gitu kan. Mungkin Bang Umang pernah dimimpikan juga itu yang sosok itu tuh. Yang gue lihat sih sosok kakek-kakek emang pakai belangkon gitu, pakai baju Jawa gitu kan. Nah itu ya. Ya soalnya gue dari lihat, cuman gue orangnya kan kalau nggak ditanya biasa diem. Cuman ini mumpung konen ya, biar kalian juga mungkin mengerti sejarah gitu kan, tahu gitu kan, mengenal lebih dekat mengenai Bang Umang gitu ya. Makanya gue buka aja gitu ya. Jadi luar biasa sih. Jadi kita sambung lagi nih bang ya. Bahwa sebelumnya juga mungkin dibilang gue bisa lah, orang bisa gitu, bisa kok. Kenapa naik gunung kalau mengalami biasanya kan orang yang bisa bang ya, gitu kan. Ya tadi gue nggak bisa apa-apa gitu, gue cuma bisa ngerasain kalau ada yang merinding aja tuh. Peka lah ya. Lebih peka tapi nggak bisa ngeliat ini ada apa, nggak bisa. Mungkin
apaan nih? Gitu. Ada apa nih? Pas lo cerita aja kan, Bang? Iya. Wow, Merinding ya. Merinding gua. Jadi ketika gue menceritakan itu mistis, seakan-akan gue tuh masuk ke dalam cerita itu tersebut, ke bawah ya. Ya, kayak tadi lo tuh Bang kan? Iya, bener. Oh iya, langsung merinding. Karena kan biasanya gitu Bang, kalau emang kita ceritanya apa adanya, itu soalnya kayak auranya itu yang kita ceritakan nyampe itu betul. Frekuensinya. Ya, buset. Iya, kayak tadi lu tuh yang cerita apa tuh yang Argopuro tuh, langsung kayak naik semua nih. Naik kayak sekarang gue apa ya bener-bener ada di situ gitu loh. Nah kan tadi kan kata lu ada 3 gunung yang bikin lu terngiang-ngiang nih ya. Nah tadi kan pertama Argopuro, Ciremai, dan satu lagi Sumbing. Wah, nah kalau Gunung Sumbing apa ini? Gunung Sumbing ini gue nggak tahu juga Bang ya sebabnya itu apa. Jadi yang mengalami kejadian itu adalah rekan gue pendakian namanya si Ambon. Nah jadi saat bermalam itu juga ternyata di malam Jumat juga. Malam Jumat lagi aja dong. Dan saat di Sumbing juga itu gue tersesat, gue terpisah dari rombongan si Ambon, akan tetapi Ambon itu mengira gue tuh masih ada di rombongan itu. Ambon tuh ngeliat belakang tuh ada gue. Sedangkan pada posisi jam segitu gue ini lagi nyasar. Nah saat gue nyasar itu gue ketemu kakek-kakek lagi nih, nggak tahu juga kakek lagi. Dia bawa kayu depan belakang dan di kayunya itu ada sebuah tongkat. Seperti tongkat bawahnya putih. Terus agak ada tanah dan melengkung. Oh melengkung, aku pernah lihat tuh, iya tuh terus. Di pegangan tangannya itu ada bintang. Wah, betul. Dia langsung ngasih ubi sama singkong ke gue di kresek hitam. Jadi kan gue selalu diterapin di diri gue jangan dilihat apa yang dikasih. Tapi dilihat siapa yang ngasih, benar. Karena kan tadi kan yang ngasih itu kakek, ya gue hormatin lah, gue hargain lah. Gue makan di singkong ubi. Selepas itu dia bilang, nanti bawa turun lagi ya. Gue nggak tahu Bang, yang dimaksud sama si kakek itu yang bawa turun tuh apa. Dan gue langsung dibekalin sama kakek itu, ini buat sampean, buat bekal. Dibilang kayak gitu. Dan ternyata gue ini nyasar sekitar 5 jam. 5 jam. Dan ternyata seharusnya gue pendakian tuh jalur sebelah kanan ya, gue tuh di bawah, di lembahan. Dan sampainya di titik itu, di jalan buntu itu gue teriak-teriak, dan di atas itu terdengar kayak seperti apa ya, suara dari rekan gue Ambon, Arif dan juga Singkong. Gue panggil Ambon, Rip, kok. Itu kalau bisa di jaraknya Bang ya, 100 meter lah. Gue di bawah, Ambon itu di atas tuh sono. Dan itu kalau kita mau pergerakan ke atas itu nggak ada track bener-bener pendakian, jadi bener-bener pohon. Dan gue langsung untungnya karena basic gue tahu gitu tentang ilmu survival gitu kan, gue spontanitas langsung ngeluarin webbing itu tali ya teman-teman semua. Jadi gue ke atas dulu Bang, itu webbing gue taruh di ransel, gue ikat. Ketika gue sampai pas di 20 meter, gue ikat di pohon, baru gue tarik ranselnya. Buat mempermudah perjalanan gue atau pendakian gue nih, biar nggak terlalu berat kan. Sampainya gue sampai di titik lokasi, gue ketemu Ambon, Arif dan juga Engko, dan mengatakan bahwa lo bukannya ke arah atas Mang. Oh si Ambon nama si itu ngeliatnya lu udah jalan duluan. Lo tunggu sini Bon, gue mau ke atas dulu. Karena Ambon ini adalah tandeman gue Bang ya. Tandeman gue dalam artian ketika gue mengalami hal-hal kejadian aneh, gue langsung ngomong saat itu juga. Bon, gue ngalamin ini. Untuk apa sih? Untuk biar di cover nih. Jadi tahu semua nih. Tapi bukan yang mistis ya, bukan ya? Bukan. Ya, kan kalau mistis biasanya nggak boleh. Nah, tapi saat itu gue sedikit-sedikit mistis tuh Bang. Dan itu gue menceritakan hal itu bener-bener tandeman gue yang tahu gue. Bon, gue ngalamin ini. Ya udah, lo istirahat aja. Sampai akhirnya malam itu Ambon mengalami kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Ketika saat malam itu pintu tenda itu kita kebuka dan ada seperti sosok yang masuk ke dalam tenda tuh. Itu gue nggak ngerasain apa-apaan, bener-bener nggak ngerasain apa-apaan. Jadi bisa dibilang apa ya, sekitar 3 kali. Nah, kita ulas ketika nyampe di bawah. Ternyata yang satu ini seperti bayangin hitam yang mau masuk ke tenda gua tuh. Tenda. Yang kedua, tangan gini 5. Tangan ya, bukan jari ya Bang ya. Tangan 5. 5 tangan? 5 tangan. Yang ketiga,
kuntilanak tapi jalannya gini. Oh, Kayang. Kuntilanak laki dong. Itu yang paling gue takutin tuh Mas buat gue ngeliat kayak gitu tuh. Tuh. Itu sampai sekarang gue trauma ngeliat sosok itu tuh. Merinding langsung ya. Kayak lo gitu kalau ngalamin apa ya? Terlalu terbawa banget lo. Suasana cerita ya gitu ya. Bener. Okay, bener. Karena emang ceritanya ya emang yang alami. Real yang ngalamin ya gue merinding gitu. Bener. Emang gitu sih, gue tuh emang sampai sekarang takut sama sosok itu. Udah jangan ceritain please. Iya, jangan diperdalam di dalam, bener. Karena suka kebayang aja gitu kan. Iya. Nah terus lu gimana lagi tuh setelah itu? Pas kita lanjut lagi, pas mengarah perjalanan ke atas, dia posisinya di depan. Dan ternyata depan gue itu ada perempuan di sisi sebelah kiri jalur. Keadaannya lagi seperti ini. Dan ternyata ketika pas pengen gue coba mengambil itu cewek pendaki itu, gue tarik sama si Ambon. Dan ternyata menurut Ambon itu nggak ada perempuan sama sekali di jalur itu. Dan ketika gue nengok itu, kan gue ketika ditarik sama si Ambon, gue dipeluk tuh bang. Otomatis gue membelakangi sosok itu tuh. Enggak Bon, gue lepasin tuh si Ambon bang. Duk, itu Bon. Nah itu. Itu kagak ada, si Ambon tuh nggak ngelihat berarti. Ambon, Arif gue nggak ngelihat. Lu doang ngelihat. Ketika saat itu kita berlanjut lagi ke puncak, dan ketika di puncak gue kan bawa ubi sama singkong yang dikasih sama kakek-kakek. Gue buka di puncak itu berganti bang, yang tadinya ubi sama singkong berganti jadi pembalut basah 2 piece. Pembalut basah? Pembalut basah dalam artian itu adalah pembalut baru yang isinya adalah darah. Wow, itu yang dikasih kakek-kakek itu kan? Ya. Tadinya tuh sebelumnya lu lihatnya singkong. Ubi sama singkong. Wow, bisa berubah gitu ya? Nah, makanya saat itu gue mulai berpikir ya di puncak Sumbing itu mungkin yang dimaksud dengan kakek-kakek itu adalah bawa turun lagi ya. Mungkin itu adalah pembalut bekas perempuan yang gue lihat di jurang itu. Oke. Connecting tuh. Nah, sampai akhirnya pas sampai bawah itu gue cerita dan gue bisa dibilang gue mengkonfirmasi lah. Jadi depan base camp itu ada warung, kan banyak warung tuh. Warungnya ibu-ibu, gue lupa namanya, postur tubuhnya agak gendut. Gue nanya, gimana mas malam? Gitu. Semalam kan malam Jumat. Bermalam di mana? Gue bilang Pestan. Pestan itu adalah kepanjangan dari Pasar Setan. Pasar Setan? Ada di Sumbing? Ada. Wow, setiap gunung kayaknya ada sih ya? Setiap gunung ada. Karena kalau kita flashback ke belakang kan, gunung itu adalah sebuah kerajaan. Benar. Di dalam kerajaan itu pasti ada pasar. Ya tadi mungkin ini adalah pasar setan dari sebuah kerajaan itu. Wah, pantes. Dan katanya juga setiap malam Jumat selalu ada tradisi dari sosok atau demit-demit itulah mengerayain atau apalah. Oh, kayak rame gitu. Dan ternyata gue bermalam di malam Jumat Legi. Legi, kalau Legi gimana tuh emang katanya? Kurang tahu juga tuh. Biasanya kan kita familiar dengan malam Jumat Kliwon. Kliwon biasanya kan. Ini ke Legi. Kok saat itu gue mulai seperti kepo. Ada apa sih tiap malam Jumat Legi kok di pasar setan atau pesta itu selalu? Ya mungkin banyak juga pendaki yang suara gamelan lah. Ya mungkin ini tiap malam Jumat atau malam-malam tertentu ada sebuah pesta lah, pesta demit atau pesta apalah saat itu juga. Iya benar. Gue saat itu ya menghargai lah keadaan mereka, menghargai tentang kearifan lokal, adat istiadat. Orang warga situ aja percaya atau menghargai. Kok gue sebagai pendatang baru nggak lebih menghargai gitu kan? Benar. Jadi ya saat itu gue lebih ketika turun dari Gunung Sumbing itu langsung searching dengan sejarahnya tuh bang. Dulu tuh ada kerajaan apa sih sini? Langsung searching lo? Langsung searching di Argopuro apa sih? Ya tadi Argopuro ada Dewi Rengganis. Rengganis ya. Rengganis. Ada puncak Rengganis dan taman bermain itu adalah Danau Taman Hidup. Oke. Jadi sejarah realnya, misalnya penjajahan, gitu kan, terus kerajaan, sama sejarah tentang mitos dan juga legenda gue sangat suka. Yang beredar di sekitar ya. Betul, gue sangat suka. Tapi bukan berarti gue untuk mencari cerita mistis. Nah, enggak. Ada apa sih? Jadi gue bener-bener gue tuh sangat kepo dengan suatu gunung
yang banyak sekali, tadi gue jelaskan, banyak sekali dengan kekayaan sejarah. Benar, itu dan sih. juga legenda, Bang. Jadi bukan selain kita mendaki, kita juga dapat pembelajaran. Betul, ya, betul. Pembelajaran baru mengenai mungkin sejarah yang belum kita ketahui. Nah itu sih bener. Emang gue juga rencana pengen gitu, Bang. Jadi kita naik gunung tuh bukan untuk naik gunung aja ya. Naik, nggak pemandangan, betul. Gitu kan. Apa kalau nggak senja-senjaan gitu kan. Nah, gue pengennya tuh dapat sesuatu pembelajaran gitu kan dari hal baru. Kayak gue tadi kan Gunung Batu Jonggol atau Sukamakmur, gue dapat pembelajaran juga, dapat sejarah juga, gitu kan. Nah gue pengen nanti next ya, kalau emangnya gue nanti diizinkan sama Allah gitu kan untuk mendaki gunung, gue pengennya dapat pembelajaran dari sejarah atau mitos-mitos yang beredar, itu biar bisa gue pelajari, gitu kan. Dari kan gunung ini kan banyak menyimpan misteri ya Bang ya, yang mungkin belum kita ketahui. Kita taunya gunung tuh tok bagus pemandangan. Nah, mungkin yang kita tahu cuma gunung nih ada di Jawa Tengah, Jawa ini gitu kan. Ya udah, gue pengennya sisi lainnya aja gitu kan. Sisi lainnya itu lebih jauh menarik sih. Lebih jauh menarik. Wow. Itu jadi 3 pengalaman lu ya. 3 di gunung itu yang benar-benar terngiang dan menjadikan gue lebih sangat suka banget tentang sejarah. Sejarah itu dalam artiannya di gunung itu sendiri. Nah, oke. Pantes ya, berarti lu sekarang wajar saja ya kalau emangnya lu bikin YouTube ya atau bikin channel mengenai pendaki-pendaki ya, cerita-cerita para pendaki terutama mistis ya. Walaupun ada cerita mistis, nggak full semua mistis ya, pasti ada sesuatu pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut gitu kan. Ya, jadi karena lu kan menguasai juga kan tentang mistis gitu kan. Iya sih, gokil sih emang. Tapi ada satu gunung yang bikin penasaran. Nah iya, gue pengen nanya tadi, gunung yang pengen banget gitu loh lu daki dan belum kesampaian sampai saat ini, gunung apa? Arjuna via Purwosari. Arjuna via Purwosari. Jadi yang kita tahu atau yang kita beredar bahwa naik Gunung Arjuna via Purwosari ini bukan cuma buat trek pendakian Bang, tapi untuk ritual kejawen. Kejawen? Wow. Bisa dikatakan wisata religi. Oke. Jadi setiap pendakian itu, setiap jalur itu ada arca, ada bangunan, ada candi-candi. Itu gue sangat suka banget. Suka dalam artian mempelajari nih. Ternyata gue udah coba nyimpen historinya bahwa situ kan nama pos-posnya serem-serem semua Bang. Kalau kita coba nih, ada namanya Sendang Dewi Kunti. Dewi Kunti, iya. Nah, ternyata Dewi Kunti ini adalah ibu dari Pandawa V. Nah, itu gue lebih suka kayak gitu tuh. Iya. Di situ ada sebuah arca Eyang Semar. Yang konon katanya itu adalah tempat moksa atau menghilangnya dia. Dan arcanya itu dililitin kain putih. Yang dipercayai itu adalah wujud dari Eyang Semar itu sendiri gitu. Naik lagi ke atas ada lagi yang namanya Jawa Duwipa gitu kan. Situ juga kita nggak boleh sembarangan, dan ketika naik Gunung Arjuna ini nggak boleh memakai atribut warna merah dan nggak boleh ganjil. Bukan berarti ketika nanti gue naik Gunung Arjuna gue pakai warna merah. Terus gue ganjil, nantang. Gue coba bukan untuk menantang, tapi bener gak sih? Menghargai dong gitu kan. Dan ya dari penduduk itu sendiri, yang teman-teman semua yang udah coba cerita ke gue bahwa ketika kita memakai atribut warna merah, ketika kita mendaki dengan jumlah ganjil, kejadian itu ada. Ada kejadian yang dua nalar akan terjadi. Betul. Gitu ya kalau kita melanggar pantrangan. Sebenarnya sih di semua gunung rata-rata seperti itu ya kalau kita melanggar pantrangan. Jangankan di gunung ya, di laut aja kadang-kadang seperti itu. Kan kayak di selatan nggak boleh pakai baju hijau. Sebenarnya kan mungkin ada lambang apa, hijau itu kan lambang kerajaan. Makanya kalau kita orang biasa katanya nggak boleh pakai baju hijau. Sebenarnya tujuannya itu. Cuman kadang-kadang orang dikait-kaitkan sama hal mistis gitu kan. Jangan kita kebawa ini ombak apa gimana gitu kan. Seperti itu. Sama halnya di Gunung Lawu Bang, kalau warna hijau. Gunung Lawu kan nggak boleh warna hijau. Kalau kita bermain logikanya, kenapa sih ketika melakukan pendakian Gunung Lawu nggak boleh warna hijau? Kalau dia nyasar, dia nyaru dengan warna pohon. Iya benar, warna pohon kan. Pohon daun-daun kan? Daun ya. Nah mungkin di situ tuh. Iya, pesannya ada ya. Pesannya ada. Sama halnya pas waktu kita kecil, jangan tidur depan pintu. Iya, nanti jodohnya susah. Nah, kan ngalangin pintu. Songong nih orang mau masuk susah dong. Iya kan. Iya gitu. iya. Jadi benar.
Kayak mungkin slogan atau apa ya Bang itu? Siloka kalau bahasanya, ya? iya siloka, peribahasa. Peribahasa, tapi pesan itu nyampe. Harusnya. Cuman kan kalau anak muda zaman sekarang ambil simpelnya. Nggak ngambil mungkin hijau tuh lambang apa. Indonesia ini kenapa gitu. Jadi ambil simpelnya aja. Seperti itu. Oke, luar biasa sih dari kita sharing-sharing ya, kita ngobrol-ngobrol mengenai sepak terjang ya kan. Mulai dari sepak terjangnya Bang Umang yang tadinya karyawan sampai jadi YouTuber, pendakian juga dan lain sebagainya. Itu luar biasa sih menurut gua. Dan gue juga mengucapkan terima kasih ya Bang Umang ya karena mau hadir di channel misteri kita ya. Dan buat teman-teman semua juga ya, jangan lupa di subscribe channel Bang Umang. Apa Bang nama channel Bang? Sumar Adi Wijaya. Sumar Adi Wijaya. Dan buat penontonnya Bang Umang juga yang mungkin nonton video ini, jangan lupa di subscribe juga ya channel misteri. Suka horor nih, horor epic semua. Epic semua. Pokoknya lu nonton ya, oke? Nonton juga nanti di Bang Umang ya ceritanya. Itu the best story. Oke, siap. Thank you sekali lagi Bang Umang ya. Jangan kapok ya. Siap. Nanti komen aja ya. Siap. Misalkan main naik gunung berdua. Oke, siap. Komen. Banyak-banyaknya. Komen paling banyak kita gas ya. Kita gas. Iya. Tapi bukan untuk naik gunung nyari misis Bang ya. Bukan. Enggak. Kita nyari sejarah tadi. Sejarah betul. Oke, siap. Suka banget. Oke. Dan buat teman-teman juga ya, gue mau sedikit promote nih Bang ya. Buat teman-teman yang mau kodamnya atau pendampingnya dilukis atau digambarkan atau diilustratorkan, bisa langsung order aja ke Instagram @thesenillustrator. Jadi gitu Bang, gue sekarang kan lagi ada bisnis kecil-kecilan Bang dan kerjasama sama para ilustrator yang tanda kutip gitu ya, yang bisa melukis kodam, pendamping atau jin dan sebagainya. Untuk untuk kadang-kadang mereka ini pada kepo sama kodam gitu, sama pendamping mereka. Nah, itu insya Allah kita bisa ilustratorkan Nah, gitu. apakah semua orang punya kodam? Nah, kalau untuk semua orang punya kodam itu nggak semua. Nggak semua. Mungkin dari orang Indonesia ada sekitar 80%. 80% orang punya kodam. Gitu. Karena apa? Indonesia kan emang berasal dari budaya yang seperti itu ya. Budaya kabuhun budaya apa sih biasanya? Budaya yang dulunya itu berkesinambungan oleh jin. Makanya ada Syekh Subakir untuk meruqyah kan. Meruqyah Pulau Jawa. Karena emang Pulau Jawa apalagi ya, itu kan emang mau nggak mau pasti berkesinambungan dengan jin gitu kan. Jadinya hampir 80% orang Indonesia memiliki kodam, cuman tidak semua. Nah, yang tidak semuanya itu penyebabnya apa gitu kan. Yang 20% itu kenapa tidak memiliki kodam atau tidak bertujuan ke arah spiritual gitu ya, atau mistis, karena mereka itu biasanya sifatnya tidak mau tahu gitu, yang bodoh amat gitu kan, dan tidak peduli dan fokus ke duniawi. Seperti itu. Nah, biasanya itu akan memutus rantai keturunan. Iya, yang full duniawi. Seperti itu. Apakah kodam bener dari bawaan juga tuh? Kodam ada yang dari bawaan, dari ilmu bisa sih. Dari ilmu. Nah, dari rata-rata orang Indonesia ada yang dari ilmu sama dari bawaan. Nah, kalau korin semua orang punya. Kalau korin punya, cuman kalau kodam tidak semua orang. Seperti itu. Gitu, jadi sedikit tahu nih. Seru. Mungkin nextnya itu kali Bang ya kita ya. Iya, oke, siap. Kita nih. Oke, siap. Ntar gua lukisin juga deh. Waduh. Nanti kalau collab lagi gua bawa ilustrator gua. Wah. Berarti yang di cermin itu? Siap. Nah, kapan nih? Mungkin lebih digali lagi gitu. Kapan nih? Komen aja. Komen lagi. Ya, komen ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya kira-kira 2000 komen. Amin. 2000 komen. 1000 like, ayo, cepat. Amin. Oke, mungkin gitu aja Bang ya. Boleh Bang ya. Jadi juga sekali lagi terima kasih nih udah syuting di studionya ya. Besok pagi channel juga ya, dan Bang Umang ya. Kita udah diizinin syuting di sini. Dan buat teman-teman semua juga ya, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita.